Shalom saudara-saudara yang mengalami kasih dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Selamat bergabung di Bijaksana Channel untuk kita bisa bersama-sama bersatu teduh merenungkan firman Tuhan. Mari kita segera memulai saat teduh ini dengan menyatukan hati untuk sama-sama berdoa. Layaklah Engkau ya Allah untuk menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan karena Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memanggil dan memilih kami agar kami bisa menerima anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu untuk menerima pengajaran firman-Mu. Beritahukanlah kepada kami jalan-jalan kebenaran-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, terkadang kita membaca berita-berita mengenai orang-orang yang melakukan kebaikan kepada sesama atau binatang, misalnya saja dengan mencukur rambut dan memberikan pakaian kepada pengemis, menolong binatang yang terjebak di atas pohon atau celah batu, dan lain sebagainya. Dunia ini dipenuhi dengan kejahatan dan keegoisan dari manusia-manusia penghuninya, sehingga apabila seseorang melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu, maka kelihatannya seperti tetesan air yang menyejukkan di tengah padang gurun. Dunia ini membutuhkan banyak tindakan kebaikan. Saudara yang terkasih, dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan membaca satu pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 5 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia yang begitu jelas terlihat seperti sebuah kota yang terletak di atas gunung. Maksudnya adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita harus membawa terang Kristus bagi dunia yang gelap ini. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang membawa perubahan dimanapun kita berada. Kalau orang dunia saja bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang menyejukkan hati, terlebih lagi kita harus melakukan kebaikan-kebaikan karena kita melayani Allah yang Maha Baik. Beberapa hal yang perlu kita renungkan terkait dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca adalah hal yang pertama, yaitu kita adalah para pembawa terang Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebagai terang dunia, terang yang memancar dari dalam kita bukanlah terang yang berasal dari kebenaran kita sendiri, melainkan terang yang berasal dari Kristus. Sebagai manusia, kita memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan di dalam diri kita. Tetapi apabila Kristus ada di dalam kita, maka kasih dan kuasa-Nya akan memancar keluar melalui kita dan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Hal yang kedua, yaitu sikap perilaku kita harus mencerminkan Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh
dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebagai para pembawa terang Kristus, sikap dan perilaku kita harus mencerminkan Kristus bagi dunia ini. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Itu adalah kesaksian yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu melalui sikap dan perilaku kita yang sesuai dengan firman Tuhan yang memancarkan kasih-Nya bagi dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita adalah para pembawa terang Kristus yang sikap dan perilaku kita seharusnya mencerminkan Kristus bagi dunia ini. Jadi, ingatlah selalu akan hal ini dan lakukanlah setiap hari di dalam hidup kita agar nama Kristus dimuliakan melalui kita. Mari kita akan berdoa untuk menutup saat teduh kita. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini yang menguatkan dan memberkati kami. Kami mau menjalani kehidupan kami sebagai para pembawa terang Kristus sehingga memuliakan nama-Mu di atas muka bumi ini. Ya Tuhan, kami serahkan segenap bidang kehidupan kami kepadamu. Selidikilah kami dan ubahkanlah kami, bentuklah kami seturut kehendak-Mu, agar kami menjadi bejana-bejana yang dipakai sebagai alat kerajaan-Mu. Kami percaya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Berikanlah kami keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami agar menjadi orang-orang yang bijaksana dalam memimpin negeri ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.